tentang Rogo Sukmo. Kita sebut aja ada satu cowok namanya Kito ya. Dia masih muda, sekitar 20-an lah umurnya. Dan dia pelajarin yang namanya Rogo Sukmo ini. Dan dia tuh belajar sama satu orang gurunya yang namanya Ki Banda. Si Kito ini emang udah pelajarin banyak ilmu hitam dan ilmu-ilmu tentang makhluk halus lah. Dan dia kayaknya udah sampai pada level dia mau coba nih Rogo Sukmo. Makanya dia belajar lah sama si gurunya ini. Setelah diokein sama gurunya ini, sama si Ki Banda, Kito itu harus ngerasain yang namanya ada ritual, dia harus mandi. Kito tuh minta sama si Ki Banda ini buat mandi air kembang di rumahnya dia. Setelah si Kito duduk di tempatnya dia itu dan dia mandi pakai air kembang ini, Ki Banda bakal pulang ke rumahnya. Dan Ki Banda tuh minta buat Kito tuh nyamperin dia ke rumah, tapi pakai Rogo Sukmo. Dan bener aja, di malam itu Kito tuh ngerasa badannya kayak terbang, Nat. Dia ngerasa dia bisa ngeliat badannya sendiri. Dia ngeliat badannya tuh duduk di atas tanah di rumahnya dia. Dan setelah itu langsung lah dia nyamperin Ki Banda ke rumahnya. Kita sampai ke rumahnya dan udah ketemu. Nah, tapi intinya si Ki Banda ini bilang, ini kamu saya tes bisa kemana aja, dan yang penting kamu harus balik ke badan kamu sebelum subuh. Karena kalau udah lewat dari subuh, dia nggak bisa balik ke badannya dia. Sampai akhirnya Ki Banda tuh ngajak Kito ke suatu tempat kayak kebun-kebun gitu dan banyak pepohonan. Terus Ki Banda bilang, coba kamu pergi ke sana. Sambil gurunya tuh nunjuk ke satu arah yang jalannya tuh ya lebih jauh lah dari gurunya ini. Dan di situ ya pepohonannya makin banyak. Kita masuk ke pepohonan itu dan itu kayak sekitar udah jam 3 atau setengah 4 subuh. Itu udah nggak ngeliat lagi nih gurunya ada di mana. Cuman pas gitu mau balik ke badannya dia, itu coba ambil jalan A gitu ya buat ke rumahnya dia. Entah kenapa dia tuh selalu balik ke titik awal. Dia kayak disasarin gitu loh, Nat. Dan udah mulai panik tuh gara-gara udah mau subuh kan. Ditambah saat gitu ngelakuin Rogo Sukmo ini, dia tuh kayak masuk ke dalam dimensi yang beda sama dimensi manusia gitu loh, Nat. Jadi dia tuh bisa banget melihat makhluk atau hal-hal yang manusia tuh nggak bisa lihat. Segala makhluk banyak banget itu ada di situ, ada di pohon-pohon di hutan-hutan itu, ataupun di perjalanan dia pas dia sama Ki Banda juga. Dan permasalahannya kalau Kito ini nggak balik ke badannya sebelum subuh, raganya tuh bakal dikuasain sama jin setempat dia. Sampai di tengah perjalanan dia mau balik ke badannya, itu kayak udah jam 4-an. Dan pas Kito udah deket banget nih sama badannya, di belakangnya Kito tuh udah banyak banget jin dan setan yang ngikutin dia. Karena ya jin dan setan ini tahu kalau misalkan mereka tuh mau ngambil badan orang yang rohnya lagi keluar. Dan sampai akhirnya di situ Kito gagal. Dia terlambat buat masuk ke badannya. Nah, dan setelah rohnya nggak bisa balik ke badannya, Kito ya dengan rohnya dia yang sambil berterbangan itu, dia tuh ngerasa di hari itu tuh gelap terus, dan malam nggak ada pagi. Kalaupun kayak ada cahaya tuh bener-bener mendung banget. Dan dia tuh kemana-mana